malam dapat barokah dari tempat ini insyaallah. Sehat ibu semua hadirin. Insyaallah nanti kami berdiri tapi kita mau tilawah Quran dulu. Jadi biar kita nanti baca Quran bareng-bareng, tilawah bareng-bareng dan kita dapat berkahnya Quran bareng-bareng. Yang kami muliakan semua hadirin yang sudah berkenan meluangkan waktu, yang besar tadi bawa gelar, yang kecil tadi sebut dengan nama. Semoga kita semua sama-sama mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil barrir rahim, awasi'il alim, ar-rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat. Al-ayat. Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin semuanya, mudah-mudahan rezekinya makin berkah berlimpah. Keluarga kita semuanya makin sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu keturunan kita semuanya salih salihah. Kalau ada di antara hadirin yang datang belum menikah, insyaallah semoga tahun ini segera menikah, bertemu dengan jodoh yang saleh saleh. Kedua kalinya sholawat juga berangkaikan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya nama terbaik kalau kita sematkan kepada nama anak kita itu nama Muhammad, atau nama-nama yang ada dalam Al-Quran seperti Ibrahim, Ismail, Yusuf, Ishak, Musa, Daud, Sulaiman. Asalkan jangan salah nyomot mentang-mentang dari Al-Quran nama anaknya katanya ada di Al-Quran. Siapa nama anaknya? Tony. Nama panjangnya Syaitanir Rajim. Salah nyomot. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita mau tilawah bareng. Tapi sebelum tilawah bareng, ada satu amalan dari Nabi SAW. Pernah Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim bilang kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, anakku, ketahuilah surga itu dataran yang luas luar biasa. Tanamannya indah dan mempesona. Dan umatmu bisa punya kafling tanah di surga cukup dengan mengucap kalimat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Satu kafling surga didapat yang luas datarannya hebat luasnya beserta tanamannya indah dan mempesona, itu cukup didapat, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, cukup dengan mengucap Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Maka hari ini kita awali dengan melapangkan hati kita menyebutkan nama Allah, mengagungkan asma-asmanya Allah. Kita berdoa berharap semoga kita yang terus berzikir mengagungkan nama-nama Allah, Allah juga meninggikan dan memuliakan derajat kita insyaallah. Subhanallah walhamdulillah
ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah wallahu akbar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sambil pelan-pelan silakan dibuka Quran surah Al-Isra ayat ke-37. Surah Al-Isra ayat ke-37. Nanti ini ayat yang akan kita angkat untuk kita bahas di tema kita. Jangan merasa pintar dan jangan pernah meremehkan orang lain, atau jangan pernah memandang orang lain sebelah mata. Al-Isra itu surah yang ke-17. Sudah ketemu hadirin? Al-Isra surah yang ke-17, ayatnya ayat yang ke-37. Surah ke-17 ayat ke-37. Udah ketemu? Saya pimpin, kita ngaji bareng-bareng. Saya pimpin terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marha. Innaka lan takhriqal ard. Wala tablughal jibala tula. Allah berfirman di ayat ini, janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi, tidak pula engkau akan menjulang setinggi langit, karena di atas langit masih ada. Nah, jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada kisah beliau namanya Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi namanya siapa? Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Beliau megang 5 keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat Nabi yang lain. Keistimewaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang pertama, beliau kalau Rasulullah SAW ngaji, beliau yang megang sendalnya. Ya Rasulullah, sandalnya sini, dibawain sama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Lalu karena tidak ingin sandalnya Nabi nanti terinjak-injak oleh jamaah atau sahabat yang lain, maka ditaruh sandalnya Nabi di tangannya.
dijagain sandalnya Nabi. Yang kedua, setiap kali Nabi SAW mau wudhu, maka yang menyiapkan air wudhunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Terus yang ketiga, setiap kali Nabi butuh siwak, maka yang mencarikan siwak adalah Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Terus yang keempat, kalau Nabi punya rahasia, orang yang diizinkan tahu rahasia itu dan dijamin ia amanah memegang rahasia tersebut adalah Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud. Dan satu lagi, Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud punya hak untuk masuk keluar rumah Nabi, masuk keluar rumah Nabi dengan leluasa dibanding sahabat yang lain. Sampai-sampai sahabat itu menganggap Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu adalah keluarganya Rasulullah Muhammad SAW. 5 keistimewaan: pegang sandal Nabi, pegang siwak Nabi, siapin air wudhu Nabi, jaga rahasia-rahasia Nabi, dan yang terakhir apa tadi? Punya privilege keluar masuk rumah dengan mudah. Termasuk tambahan keenam, keistimewaannya adalah beliau juga memegang tongkatnya Nabi Muhammad SAW. Al-Kisah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mendapati siwaknya sudah menipis. Dan kebiasaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu, hadirin, tidak diizinkan untuk diri beliau kalau ada sesuatu yang Nabi butuhkan kecuali pasti di stok. Jadi kalau stoknya mau menipis, langsung di restock lagi, gak nunggu sampai habis. Makanya dulu pernah ada nasihat dari orang tua kepada anaknya yang nikah, nah, penuhi garammu, jangan menunggu garam dapurmu sampai habis. Baru kurang setengah diisi lagi, gulanya kurang setengah diisi lagi. Itu kebiasaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, diisi terus, diisi. Begitu stok siwaknya udah habis, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud naik ke salah satu pohon, dipetik rantingnya. Karakternya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini, jemaah, mohon maaf, kakinya kecil, rajulun nakhifun, orangnya kurus. Tapi Nabi cinta banget sama beliau. Secara fisik kurus, kakinya kecil sekali. Ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud naik ke pohon hendak mengambil siwak Nabi yang berupa dari ranting-ranting di pohon tersebut, ada sahabat di bawah beberapa orang lalu terus kemudian tertawa. Itu kok betisnya kecil banget, itu betisnya kecil banget, itu betisnya kecil sekali Abdullah bin Mas'ud. Apa yang Nabi katakan begitu Nabi dengar bahwa salah seorang yang Nabi cintai diejek karena sebab kakinya yang kecil. Nabi mengatakan, jangan pernah kamu ulangi ucapan itu, karena sungguh betis kecilnya Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang di satu timbangan, dan satu timbangannya lagi adalah gunung Uhud, niscaya lebih berat timbangannya betisnya Abdullah bin Mas'ud, karena betis itu yang menemani perjalanan Nabi dalam berdakwah. Betis itu yang menemani Nabi untuk setiap hajat kebaikan. Betis itu yang setiap waktu naik ke atas pohon, memetik ranting, stoking daripada siwaknya Nabi. Betis itu yang mengambilkan daripada air wudhunya Nabi, menjaga sandalnya Nabi, menjaga daripada tongkatnya Nabi. Betis kecil itulah yang nanti lebih berat dari gunung Uhud. Gunung Uhud aja gede sekali jemaah. Gunung Uhud besarnya bukan main. Tapi Nabi mengucap, jangan kamu hina betis kecilnya, karena sungguh kecilnya betis itu kelak lebih berat daripada gunung. Kenapa kita mengangkat tema pagi ini? Jangan meremehkan orang, jangan merasa pintar. Di atas yang pintar masih ada yang lebih pintar, di atas langit masih ada. Karena seperti itu dunia jemaah, akan selalu ada setampan-tampannya suami kita. Kalau kita megang pisau dan di sebelah kita ada buah, di saya kan kalau tergores tangannya masih sakit ya jemaah. Kalau Nabi Yusuf validasi kegantengannya, orang megang pisau di sebelah tangannya megang buah, tangannya teriris, gak kerasa saat Nabi Yusuf. Jadi begini, gak kerasa tangannya berdarah semua, tapi gak kerasa ketampanannya Yusuf seolah seperti membius setiap mata yang memandangnya. Jadi kalau suami kita mau divalidasi, suamiku sebenarnya ganteng gak sih?
Cobain aja. Kalau sakit berarti suami kita belum setampan Nabi. Saking gantengnya Yusuf, di atas orang yang ganteng masih ada yang lebih ganteng Nabi Yusuf, di atas pintar masih ada yang jauh lebih pintar, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan memandang remeh orang. Rasulullah nggak suka. Begitu ada orang remehin Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan betis kecilnya, Rasulullah langsung jadi orang yang paling depan membela. Jangan kamu meremehkan betis kecilnya Abdullah bin Mas'ud, karena betis itu lebih berat daripada gunung. Berulang kali sampai cerita ini ke kita. Pelajaran besarnya adalah jangan pernah memandang remeh siapapun. Mungkin bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan, yura min atharis safar, mungkin dia habis perjalanan jauh, tapi bukan berarti kita boleh merendahkan dia dibanding hamba Allah yang lain. Maka jemaah, ada satu kalimat dijadikan status: jangan remehkan siapapun, selalulah memuliakan siapapun, karena ada kaidah kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, seperti itu juga engkau akan diperlakukan. Update status, bahan nggak bisa diulang tuh Pak. Nanti dipotong-potongin jadi TikTok, nanti ada yang motongin insya Allah. Jadi kalau kita melihat orang itu pandang dengan dua, melihat orang pandang dengan dua. Sebaik-baik kita lebih baik orang lain. Coba diulangi. Yang pertama, sebaik-baik kita lebih baik. Nomor satu. Nomor dua, seburuk-buruk orang lain masih lebih buruk diri kita sendiri. Coba diulang nomor duanya. Itu rumusnya jemaah. Pandang orang dengan pandangan rahmah. Ada yang lebih tua bilang, ya Allah ibu, walaupun di depan saya kayaknya wajah-wajah 17 tahun semua, Masya Allah hadirin, usianya sudah lebih tua, insya Allah berarti pahalanya lebih banyak. Jangan bilang, duh ibu mah udah tua ya, sebentar lagi paling juga masuk ke tanah ya. Jangan gitu juga. Bahwasanya yang lebih senja umurnya, lebih senja usianya, berarti lebih banyak amalnya. Kalau ketemu sama yang muda, aduh adek masih bayi, insya Allah gak ada dosa. Kita yang sudah tua banyak dosa. Tadi itu loh rumusnya, ngelihat diri kita. Kalau sebaik-baik kita masih lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk diri kita sendiri. Supaya apa sih kita mandang itu? Supaya tidak merasa tinggi hatinya, supaya gak sombong. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Allah berfirman, fala tuzakku, hambaku, fala tuzakku, kamu jangan pernah merasa dirimu suci. Jangan pernah, fala tuzakku anfusakum, jangan pernah kamu merasa dirimu suci. Huwa a'lamu, karena Allah yang paling tahu, bimani taqwa, siapa hambanya yang bertakwa. At-taqwa, takwa itu tempatnya di mana? Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik? Siapa orang yang paling keren? Nabi nggak pernah bilang orang yang keren itu yang tasnya nanti mereknya tertentu. Begitu karena tasnya mahal, mau difoto, sebentar tasku belum kelihatan nih. Harus begitu dulu, enggak. Tapi Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah nggak melihat rupa kalian. Wala tanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat kepada badan kalian. Walakinna yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada hati seorang hamba. Wa atqakum, dan ketakwaannya. Dan takwa di mana? Rasulullah menjawab, at-taqwa hahuna, takwa itu tempatnya di sini. Takwa itu tempatnya di sini. Dia nggak kelihatan.
Kata Nabi pernah cerita, ada seseorang kalau dia ngetuk pintu rumahnya orang pasti ditutup. Saking orang nggak mau ketemu sama orang ini. Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan, kumel. Tapi kalau ia muddu yadaihi ila sama, kalau dia mengangkat tangannya ke langit, fakul ya Allah atau ya Rabb lalu dia berdoa, Allah tidak akan pernah menolak doa-doanya. Berapa banyak kita terkesima dengan casing, terkesima dengan tunggangannya, jam tangannya, koleksi tasnya, gamis-gamisnya, aksesoris yang ia kenakan, handphone yang hari ini dia pegang. Berapa banyak kita yang terkesima sama packaging luarnya, padahal itu tampilan kemasannya. Allah nggak melihat kepada itu. Kalaupun itu dipakai untuk yang baik, mobil dipakai untuk ngaji, itu baik. Motor dibawa untuk ngaji, itu baik. Handphone dipakai untuk live streaming atau update status, itu baik. Apalagi zaman sekarang orang ngaji itu kebutuhannya dua. Satu, ngaji karena ilmu. Dua, ngaji karena update status. Betul atau betul? Siapa yang ngaji kebutuhan story? Mana orangnya? Saya mah ngaji kebutuhan story. Gak apa-apa loh. Apakah salah kalau orang ngaji di story? Gak salah. Coba hadirin buka, ayo kita ngaji lagi bareng-bareng. Al-Hajj ayat 32. Al-Hajj surah ke-22 ayat ke-32. Ini ngaji untuk kebutuhan story. Sebenarnya boleh nggak sih? Awalnya story, lama-lama ikhlas lillahi ta'ala. Al-Hajj surah 22 ayatnya ke-32. Sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man yu'adzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Waman, siapa orangnya? Yu'adzim, yang mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar agama Allah. Apa makna yu'adzim? Mengagungkan. Apa makna lain dari yang dekat sama hidupnya kita tentang kata yang semakna sama yu'adzim? Memviralkan. Apalagi anak TikTok? Meng-FYP-kan. Terus apa lagi? Menstorykan. Wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang yu'azzim, mengagungkan, membesarkan, memanggungkan, memviralkan, menstorykan, meng-FYP-kan sya'airallah, syiar-syiar agama Allah. Jadi emang ngaji, kajian, pengajian, majelis taklim harus disebarluaskan atau disembunyikan? Sebarluaskan. Jadi jamaah yang tadi update status tuh kalau bisa ya diupdate. Jamaah yang di video tuh jangan disimpan buat sendiri, diupdate. Kenapa? Wa may yu'adzim, siapa yang yu'adzim, membesarkan, mengagungkan. Cara zaman dulu membesarkan, naik ke Jabal Abi Qubais, dekat dengan Bukit Sofa. Ada Ka'bah, sananya Bukit Sofa, sebelahnya Jabal Abi Qubais. Zaman Nabi, orang kalau mau menciarkan, mengumumkan, naik ke gunung Jabal Abi Qubais, teriak sekencang-kencangnya, ya ma'syarul Makkah, ya ma'syarul Makkah, wahai orang-orang Makkah, ini ada pengumuman nih. Kalau sekarang nggak kayak gitu. Ibunda udah nggak perlu naik ke gunung Baranang Siang, naik ke apa sih sini gunung apa?
Gunung Manglayang, Tangkuban Perahu, Ujung Berung, Cilengkrang, atau ke daerah-daerah yang agak lumayan tinggi untuk ngumumin ke orang-orang Bandung. Nggak perlu. Sekarang cara ngumuminnya gimana? Klik dengan 1 kali share, itu ngumumin jemaah. Wa may yu'azzim sya'airallah, dan siapa yang suka menyebarluaskan syiar agama Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu ciri-ciri hatinya bertakwa kepada Allah. Ciri hati bertakwa diantaranya suka dengan kebaikan. Nomor 2, ciri hati bertakwa. Nomor 1, ciri hati bertakwa suka dengan kebaikan. 1. Yang kedua, ciri hati orang yang bertakwa itu suka membagikan kebaikan. Nomor 2, suka membagikan. Nomor 1-nya suka dengan kebaikan. Nomor 2, suka membagikan kebaikan. 3, ciri orang bertakwa itu hatinya bebas dengki. Bebas apa? Bebas dengki. Melihat tetangga beli tas baru, dia tetap mengucap alhamdulillah. Melihat tetangga punya motor baru, tetap mengucap alhamdulillah. Bukan dengkian, karena tidak ada seorang pendengki yang bisa tenang hidupnya, melainkan hidup pendengki pasti semakin susah. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hati-hati ya jemaah, kalau ada orang melihat orang lain atau temannya, tetangganya atau saudaranya dapat nikmat dari Allah, kok tiba-tiba dia yang senewan, dia yang sakit, dia yang ruwet, hatinya berarti berpenyakit. Tetangganya kok beli motor baru, tiba-tiba dia demam, itu tuh hati-hati jamaah, berarti boleh jadi ada potensi penyakit hati itu muncul. Penyakit hati itu karena sebab 3. 1, ingin nikmat orang itu pindah kepada kita. Gak boleh. Kalau orang yang dapat nikmat, alhamdulillah. Gak usah malah terus kemudian pengen nikmat itu pindah ke kita, dan gak usah digibahin juga. Alah, mobil baru, paling juga ngutang. Belum tentu dia ngutang, jadi boleh jadi dia emang beli cash. Itu orang kok saya lihat di rumah aja, gak pernah keluar, tapi kok bisa bangun rumah. Dia di rumah aja, kerjaannya di rumah tok, gak pernah keluar, gak pernah kerja. Suami istri di rumah doang, gak pernah bergaul. Kok tiba-tiba bisa beli motor? Itu ngepet apa gimana? Zaman sudah berubah, udah gak kayak dulu jemaah. Harus dulu ngantor mungkin, sekarang orang dari rumah bisa menghasilkan lewat iklan, lewat ads, lewat ini, lewat itu, sosial media bisa menghasilkan, lewat endorse dan segala macam. Maka jemaah jangan heran kalau anak kita ditanya cita-citanya udah gak kayak kita dulu. Cita-cita kita apa dulu? Astronot, betul? Pilot, dokter, guru, polisi. Kalau sekarang anak kita ditanya cita-citanya apa? YouTuber, selebgram, TikToker, content creator. Zaman berubah. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman kita berbeda sama zaman mereka, maka didik mereka sesuai zamannya. Kembali ke topik bahasan. Tadi itu baru 1 ya. Apa tadi? Ciri hati yang dengki, ingin nikmat itu pindah kepada dirinya. Itu ciri yang pertama. 2, bukan cuma orang itu tidak mendapatkan dan pindah ke kita, tapi kalau bisa orang itu binasa. Itu ciri pendengki itu. Kalau bisa mah dia babak belur, dia mah hancur, dia mah yang bangkrut, dia mah, itu ciri-ciri hati yang dengki itu. Nauzubillah, nauzubillah. Terus ciri yang ketiga, 4S, susah melihat orang senang, senangnya melihat orang. Pokoknya kalau melihat temannya senang tuh dianya yang susah. Kalau temannya susah, dianya yang senang. Waliyazubillahi min dzalik, waliyazubillahi min dzalik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kembali ke dalam bahasan. Tema kita adalah tentang jangan merasa pintar, merasa suci, memandang sebelah mata orang lain.
Coba tadi dibuka ayatnya yang tadi sebelumnya pas kita lagi membaca Al-Quran surah ayat ke-37. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong. Sekarang pertanyaan saya, hadirin, apa itu sombong? Apa hadirin? Menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Sombong menurut Rasulullah itu dua. Sombong menurut Rasulullah itu dua. Al-kibriya'u batorul haqq wa qnas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sahabat itu pernah datang bawa baju bagus banget. Ya Rasulullah, ini baju saya bagus banget. Ya Rasulullah, baju saya belinya di Yaman. Bagus sekali bajunya. Apakah kalau saya pakai baju yang bagus, saya pakai untuk ibadah, ngaji, sholat, saya termasuk sombong? Apa jawabnya Rasulullah? Tidak. Jadi catat, baju bagus bukan termasuk sombong. Terus datang lagi seseorang bawa sendal. Ya Rasulullah, saya punya sendal nih, sendal saya bagus, saya belinya cukup lumayan mahal. Apakah kalau saya pakai sendal ini saya termasuk sombong? Jawab Nabi lagi-lagi, sendal yang kamu pakai tidak termasuk sombong. Lah, terus yang sombong itu gimana ya Rasulullah? Apakah dengan tunggangan? Tidak. Pakaian? Tidak. Sandal? Tidak. Rumah yang asri, prima, megah? Tidak. Handphone yang digenggam? Tidak. Kata Nabi, al-kibriya batorul haq wa ghamtun nas. Tapi sombong itu tuh dua. Saat kamu memandang remeh orang, saat kamu menolak kebenaran, saat itulah kamu menjadi hamba yang sombong. Saya pernah kejadian 2014 di Masjidil Haram, ada jam tangan baru dibeli oleh seorang kawan. Jam tangannya itu kalau bulannya bukan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember, tapi Muharram, Safar sampai Zulqa'dah, Zulhijjah. Sahabat ini terus kemudian pamer, "Wih, jam tangan saya dong nih, pakai bulannya bulan-bulan Hijriah nih, nggak pakai bulan-bulan Masehi." Dia sombong, ya jamnya jam kayak gitu. Dia merendahkan jam tangan kawan-kawannya yang lain. Ini kejadiannya ba'da zuhur. Terus kita makan bareng jemaah. Lepas makan di arena Masjidil Haram kira-kira sekitaran situ, terus azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan kumandang, kita bergegas untuk wudhu di bawah. Beliau ini melepas daripada jam tangannya, ditaruh, wudhulah kita semua. Habis wudhu kita langsung naik ke atas. Gak lama komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lalu imamnya bilang, istau, ayo lurus, rapetin, ayo barisannya diperbagus, istau, wa'tadilu, ayo adil, jangan terlalu sempit-sempitan, ayo dilonggar-longgarkan supaya masing-masing dapat bagian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami sholat nih sebaris. Beliau pas lagi takbir pertama sholat, Allahu Akbar, tangannya langsung begini. Terus beliau gini, terus beliau kabur jemaah. Kita waktu itu masih pakai BBM kalau nggak salah. 2014 tuh awal-awal WhatsApp udah mulai tenar, waktu itu masih pakai BBM. Ente di mana bro? Kita janjian, ayo ketemu di WC sekian. Kita kesepakati, kita ketemu di WC itu. Ternyata beliau naik eskalator, naik WC-nya kan pakai eskalator tuh. Wajahnya udah lesu begini. Kenapa bro? Tadi kok nggak sholat sampai selesai? Jam tangannya hilang.
jam tangannya hilang. Padahal tadi baru dipamerin, baru dipamerin, baru dipakai untuk ngerendahin jam tangannya orang lain. Langsung dibayar kontan, hilang ketika wudhu. Hati-hati jemaah. Itu mah bukan berlaku di Mekah doang. Di sini pun juga kalau kita ngeremehin orang lain mah buat Allah bisa. Dan ingat ya, aduh Pak Ustaz, saya mah nggak mau umroh, saya mah nggak mau haji, takut saya lagi banyak dosanya. Jamaah, kalau Allah mau mengazab, Allah mah azabnya tidak terbatas tempat, tidak terbatas waktu. Emang dikiranya Allah bakal azabnya cuma di Mekah Madinah doang, terus di Bandung nggak kena azab? Aduh, saya mah nanti ini banyak bicaranya, disumpel lagi sama keset nanti. Hadirin, emang dikira Allah bisa balas cuma di Mekah Madinah doang? Balasan Allah kalau Allah mau azab kita, Allah bisa balas dimanapun. Di mana? Dimanapun, di mana aja. Di Bandung, di Wonosobo, di Indonesia bisa. Maka bismillah jamaah, insya Allah kami juga mendoakan mudah-mudahan ya Allah yang datang ke Masjid Satya Parahyangan Bandung yang belum haji belum umroh tahun ini segera berhaji berumroh. Yang sudah pernah semoga Allah izinkan datang lagi ke Baitullah. Kadang jamaah kita itu punya bekal, gak mesti uang. Bekal umroh gak mesti uang. Saya kemarin ketemu waktu hajian tahun ini, di musim haji saya ketemu sama seorang ibu. Sedikit bercerita, ibu ini berangkat haji furoda bintang 5. Saya tanya, ibu kok bisa haji bahkan dengan fasilitas yang alhamdulillah terbaik? Gimana ceritanya? Aduh, saya tuh nggak punya uang Ustaz, saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa. Saya cuma modalnya kalau ada postingan FYP saya tulis amin. Kalau ada FYP lagi di TikTok saya komentar amin. Kalau ada video Mekah Madinah saya berdoa amin. Dah cuma komen amin, 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 amin. Qadarullah, kakaknya sakit, stadium parah. Kakaknya ini orang kaya. Terus kakaknya berjanji, ya Allah kalau saya sembuh saya nazar adik-adik saya berangkatin haji. Kakaknya atas seizin Allah sembuh, adiknya semua diberangkatin haji furoda semua. Ya Allah, cara Allah tuh macam-macam. Kadang kita nggak punya uang, kadang kita nggak punya ilmu, kita juga bukan petugas, kita juga bukan siapapun, kita bukan juga yang diamanahi jadi tour leader. Tapi kita punya satu keyakinan, kita punya Allah, betul? Dan cara kita minta sama Allah tuh gampang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, coba diulangi, ini dipegang, jadikan hadiah, dihafalkan. Hadis Tirmidzi, diulangi jemaah. Sal 1, 2, 3. Sal tuqtah. Sal tuqtah. Sal tuqtah. Mintalah kalian semua kepada Allah, tuqtah, kalian pasti akan diberi. Sal tuqtah. Sal tuqtah. Sal, minta, tuqtah, kamu pasti diberi. Minta sama siapa yang tidak akan diberi? Minta sama manusia biasanya diberi, biasanya tidak, lebih sering tidaknya daripada diberi. Tapi kalau Allah tuh kalau diminta bahkan sudah ngasih. Hambaku, kamu minta apa? Ya Allah, hamba minta A, dikasih A. Allah tuh nggak stop sampai situ. Allah bilang, hambaku sudah aku kasih A, kamu mau minta apa lagi? Itu saking baiknya Allah. Coba jangan minta gula ke tetangga. Tok tok tok. Assalamualaikum teh. Iya gimana teh? Ada gula? Ada. Hari pertama dikasih, kasih. Hari kedua ngetok pintu lagi. Assalamualaikum teh. Ada gula? Dikasih kedua, kasih. Yang ketiga, tok tok tok. Assalamualaikum. Gula deui. Aduh, ini pasti minta mulu nih. Kira-kira kalau udah kesekian kalinya dikasih atau enggak? Dan dikasih. Itu manusia. Tapi kalau Allah tuh sal tuqtah. Coba kalian minta. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uji
ujibu da'watad da'i idza da'an, ujibu da'watad da'i idza da'an. Wa idza, dan apabila salaka ibadi, hambaku nanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, anni fa inni qarib, kamu jawab, aku Allah dekat. Kalau ada pengajian, ustadznya ditelepon, pengajiannya di Bandung jam 9 pagi, jam setengah 9 pagi ustadznya ditelepon, Ustadz sudah sampai mana ya? Hari ini ada terjadwal pengajian di Masjid Satya Parayangan Bandung jam 9 pagi, setengah jam lagi ya Ustaz. Aduh maaf, saya lagi di Papua. Kira-kira panitia kalau kabut nggak? Wah, karena Ustaznya jauh. Tapi setengah 9 telepon, Ustaz sudah di mana ya? Ini kami di parkiran. Oh iya, tenang nggak panitia? Tenang. Jamaah yakinkan pada diri jamaah, setiap apapun permasalahan, kemelut kehidupan yang datang, ingat ayat tadi. Anni fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu qarib, dekat. Jangan cari kemana-mana, nyarinya ke Allah. Allah tuh dekat. Jangan nyari kemana-mana, cari ke Allah aja. Cari ke orang kaya ternyata nggak bisa bantu kita. Cari kepada pejabat nggak bantuin kita. Cari ke teman akrab pun nggak bisa nolong kita. Tapi cari ke Allah, Allah siap membuka pintunya 24 jam, setia mendengarkan keluh kesah hamba-hambanya, dan pasti hambanya yang meminta tidak pernah pulang dalam keadaan tangannya hampa kosong. Apa kata Rasulullah? Kalau ada seorang hamba mengangkat tangannya begini, maka sudah pasti dia tidak akan menurunkan tangannya kecuali Allah akan penuhi atas pengabulan dari yang dia minta. Kata Nabi, saya ulangi lagi, kalau seorang hamba mengangkat tangannya kepada Allah, berdoa dia, maka dia tidak akan pernah turun dalam keadaan tangannya kosong, kecuali pasti sudah dijadwal sama Allah kapan terkabulnya. Jadi kita mah yang diperlukan sabar, ikhlas, ridho. Jangan remehin orang lain, jangan merasa diri ini suci, harus diperbaiki. Kita perlu itu jemaah. Jangan mandang orang lain. Mbak, baru ngaji ya? Iya, gimana Bu? Baru berapa kali datang ke pengajian? Baru pertama kali. Sungkem dulu sama senior. Saya senior nih di sini. Kita datang ke rumah Allah. Masjid ini rumahnya Allah. Gak ada senior-senioran di masjid. Semua kita statusnya sama, hambanya. Datang ke sini hambanya Allah. Hambanya Allah semuanya jemaah. Maka jangan ada yang merasa lebih pintar, lebih suci, karena kita semua adalah hambanya Allah. Jemaah pernah gak sih ketemu sama orang? Kalau jemaah melihat orang ini biasa aja, kayaknya orang ini sering diremehkan. Tapi ingat cerita yang di awal, Nabi pernah bersabda, ada orang yang sering diremehkan. Dia ngetuk pintu pasti gak dibukain. Dia kalau meminta pasti tidak diberi. Tapi kalau dia mengangkat yang muddu yadaihi ilas sama, dia mengangkat tangannya ke langit, faqul ya Rabb, lalu dia berdoa, ya Allah, Allah kabulkan setiap permintaannya. Itu boleh jadi anak kita kemarin masuk ke salah satu universitas terbaik, anak kita sukses, anak kita berhasil dalam bisnis, anak kita punya pasangan yang salih-salihah. Boleh jadi ada peran doanya tukang cilok, tukang siomay, batagor, yang pas dia beli terus anak kita bilang, Bang doain saya ya Bang, Bang tolong doain saya ya Bang, saya belum nikah, mudah-mudahan ketemu jodoh yang salih-salihah. Boleh jadi doanya mereka loh jemaah, kita nggak pernah tahu loh hadirin. Doanya siapa, dari lisan siapa doa akan diijabah, kita nggak pernah tahu. Makanya berdoa jemaah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni
qarib. Aku tuh dekat, kamu tuh gak usah nyari kemana-mana, aku dekat. Kamu tuh kenapa sih selama ini menjauh terus? Aku tuh dekat. Allah punya waktu 5 kali dalam sehari untuk dengerin curhat kita. Hambaku, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kamu mau curhat apa sini? Hambaku, kamu mau cerita apa sini? Dipanggil terus, tapi kitanya meleong jamaah. Hayya 'alas shalah. Bentar ya Allah, nanggung. Bentar ya Allah, bentar ya Allah, bentar ya Allah. Gimana terus Allah gak kasih kesuksesan? Gimana Allah mau kasih kesuksesan sedangkan kita masih bilang nanggung-nanggung? Kesuksesan dan keberhasilan kita itu sedekat jarak kening kita untuk segera bersujud kepada Allah. Kalau gak punya pundak untuk disandar, kalau nggak punya tangan untuk digenggam, selalu ada ubin lantai untuk dipakai bersujud. Gelar sejadah, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta sama Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Karena Allah akan selalu menjawab semua doa. Tapi ada syaratnya, idza da'an, apabila hambanya mau berdoa. Nah sekarang pertanyaannya, kita ini mau berdoa atau enggak? Kan gitu pertanyaannya. Jamaah, barangkali selama ini kita belum diberi bukan karena Allah nggak mau ngasih. Boleh jadi kita belum diberi karena kita nggak pernah minta. Padahal tadi hafalan kita sal tuh toh. Lanjutannya apa? Lanjutannya apa jemaah? Sal tuh toh. Coba kamu minta, pasti aku beri. Cuman kadang kita nggak minta. Kenapa hari ini kita belum mendapatkan apa yang belum kita dapatkan? Boleh jadi karena kita nggak minta. Padahal Allah sudah mau menganggarkan. Sesekali jemaah berdoa gitu jemaah. Ya Allah, hamba minta anggaran untuk umroh sama pasangan. Ya Allah, minta anggaran lagi untuk umroh sama anak-anak. Sesekali doa dan rasakan keajaiban doa itu kadang gak pernah bisa kita bayangkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah dekat, kenapa kamu cari yang lain? Allah udah bilang anni fa inni qarib. Aku dekat, kenapa kamu malah berpaling? Aku dekat, kenapa kamu cari yang lain? Aku dekat, kenapa kamu malah mencari makhluk-makhlukku yang lemah? Aku dekat, kenapa kamu malah tidak mendatangiku? Aku dekat, berulang kali Allah berulang-ulang mengucap itu, tapi kita malah abai. Nah, maka jemaah yuk, pelan-pelan yuk diperbaiki gimana yakinnya kita sama Allah. Gak ada seseorang yang tidak dijawab doanya, yang ada diganti dengan yang lebih baik, ditunda untuk diganti dengan yang lebih baik. Tahu nggak doa terbagi 3 dijawab detik itu juga? Contoh, ya Allah parkirannya kok penuh ya, mudahkan cari parkir. Bismillah, tiba-tiba ada motor keluar, parkir masuk detik itu juga. Yang kedua, ya Allah saya pengen kurus, mudahkan ya Allah. Ya doa. Lalu Allah inginkan, coba lihat keseriusannya kayak apa. Ternyata makan tidur. Nah Allah bilang, ya kalau kamu mau apa yang kamu inginkan, segera ayo lakukan apa yang memang harus dilakukan. Berjuang dulu, muter alun-alun Parahyangan 100 kali. Wah itu mah bukan kurus ya jemaah, UGD langsung itu. Atau yang ketiga, Allah pasti mengabulkan doa kita, tapi dengan diganti yang lebih baik. Ada kisah masyhur sekali jemaah, sahabat Nabi, mohon maaf secara fisik yang good looking gitu loh jemaah, hitam, legam, mantan budak, rambutnya kriwel, dan beliau orangnya pendek. Ada suatu ketika
beliau tertarik sama seorang wanita. Terus beliau datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong dong lamarkan perempuan itu untuk saya. Rasul dengan senang hati datang ke rumahnya orang tuanya perempuan itu dengan niat mau melamar. Wahai bapak, ibu, ini saya datang ke rumah bapak ibu yang pertama silaturahmi. Jelas intinya pasti Rasulullah SAW sudah mengemukakan dengan segala kebaikan. Lalu Nabi mengucapkan intinya, bapak, ibu, kami mau melamar putri bapak ibu. Wah, orang tuanya udah senang banget jemaah. Anakku dilamar Rasulullah. Wah, gak nolak ya Rasulullah, tapi bukan buat saya. Kata Nabi, buat sahabatnya Rasulullah SAW. Yang satu lagi namanya Julaibib, yang pendek, agak hitam, agak gempal, rambutnya agak keriting-keriting. Wah, langsung orang tuanya, ya kalau untuk anda iya Rasulullah, tapi kalau untuk Julaibib enggak deh ya Rasulullah, anaknya tuh kuping dari dalam. Lalu anaknya bilang, wahai ayah, wahai mama, apakah tadi adalah perintah Rasulullah? Benar wahai anakku, apakah yang meminta agar aku menikah dengan Julaibib adalah Rasulullah? Benar anakku, kata anak yang soleh ini bilang, kalau Rasulullah yang meminangkan untuk Julaibib, maka terima ayah. Karena gak boleh bagi kita kalau Rasulnya sudah mengucap sesuatu kecuali kita sami'na wa ata'na. Ini perempuan punya iman jemaah. Akhirnya menikahlah beliau dengan Julaibib. Ini laki-laki yang dianggap remeh, yang sering dianggap pandang sebelah mata. Ketika malam pernikahannya, ia terpanggil untuk masuk ke medan jihad. Ketika keesokannya dia berjihad masih dalam keadaan junub, baru malam pertama panggilan jihad memanggilnya, Julaibib meninggal di medan jihad. Waktu Rasulullah mau datang, Julaibib terus kemudian Rasulullah mau menemui jenazah Julaibib yang wafat di medan jihad. Rasul memalingkan wajahnya karena Julaibib dijemput oleh bidadari-bidadari dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita nganggap remeh, pandang sebelah mata sama orang. Boleh jadi yang mulia mah dia, bukan kita. Makanya jangan pernah menganggap remeh siapa. Coba terakhir dibuka Al-Quran surah Al-Hujurat. Habis ini kita tanya jawab sedikit. Al-Hujurat sudah ayat 11. Al-Hujurat ayat surah 49 Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Ya لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا min nisa asa yakunna khairan minhun. Coba lihat terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang baik. Boleh jadi yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok. Jadi kalau kita mencela orang, yang tercela kita atau dia yang kita cela? Yang mencela. Wala nisa min nisa, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diejek lebih baik. Kita kadang pede jemaah, ya Allah kita merasa lebih baik padahal mah kita yang buruk. Nah ini jemaah, jadiin status.
Siap. Langsung. Dibutuhkan. Udah siap? Bismillah. Dibutuhkan orang yang hina untuk menghina orang lain. Diulangi. Dibutuhkan orang yang hina untuk menghina orang lain. Karena orang yang mulia tidak akan menghina siapapun, karena lisannya dihiasi dengan kemuliaan. Share hadirin. Dibutuhkan orang yang hina untuk menghina orang. Nah iya, kalau orang mulia mah nggak akan pernah sempat menghina siapapun, karena dia sibuknya memuliakan siapapun. Kalau orang hina pasti sukanya menghina orang lain. Maka kita belajar nih pagi ini, jangan pernah merasa suci. Allah yang paling tahu siapa diri ini, betul. Orang tahu kita baiknya ketemunya mah di pengajian. Pengajian semuanya udah baik, orangnya udah salih, perempuannya salihah, mukminah, suruh ngaji hafiz Quran semuanya. Coba dilanjutin. Fabi ayyi ala Qul huwallahu ahad. Nah, ini kan hafiz Quran semua. Jadi jamaah, kita mah paling tahu diri kita sendiri. Dalam habis ini mah lihat orang lain tuh kayak yang tadi rumusnya. Sebaik-baik kita masih lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain masih lebih baik diri kita. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk diri. Jadi kalau melihat orang mah pandangannya baik aja terus. Tapi emang saya nggak boleh waspada? Boleh. Jangan baik terus nanti saya di manfaat. Sudah baik dimanfaati. Nggak ada orang yang baik terus dimanfaatin. Itu sebenarnya nggak ada. Kalau dia baik, kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dan ini catat baik-baik. Kita buat baik sama orang tanpa berharap apapun dari orang yang kita pernah buat baik sama dia. Suatu saat kalau kita pas lagi butuh, Allah langsung yang akan menolong kita, sebab karena kita pernah menolong hambanya yang lain. Kata Nabi bersabda, innallaha fi 'aunil 'abdi maka al-'abdu fi 'aunil akhi. Allah akan nolong kita selama kita nolong hamba Allah yang lain, tapi nolongnya yang tulus, jangan modus. Ini mah nolong, ibu mau kemana, saya bawain ya, karena pengen nikah sama anaknya supaya diangkat jadi calon mantu. Enggak, yang tulus aja jemaah, tulus, jangan ada modus sama sekali. Hadirin, yuk kita buka tanya jawab. Gak terasa udah hampir 10:30, saking cepatnya waktu berlalu. Ayo kita buka tanya jawab. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Tapi sebelum tanya jawab, kalau ada di antara jamaah TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Kalau ada di antara ibunda mau dapatkan video pendek dakwah saya yang bisa jadi story WA, atau mau dapat info-info peluang apapun tentang jariah, hadirin bisa save nomor WA kami 0812. Nanti sebut nama, asal kota, asal negaranya, atau sebut aja nama sama Masjid Parahyangan Bandung, Masjid Satya. Nanti di chat di WA ke situ akan dibalas. 0812 13 60 70 20. Diulangi, 0812 13 60 70 20. Ibu nanti kalau qadarullah ada kesempatan, silakan ditengok amal jariahnya, doain jemaah. Kami lagi bangun masjid, pondok pesantren sama SD Hafiz Quran, namanya Muhammad Al-Fatih di Wonosobo. Alhamdulillah SD-nya sudah jadi kelas 1-2-nya. Alhamdulillah masjidnya sudah jadi lantai 1-2-nya, lagi finishing dikit-dikit, tinggal ini lagi bangun. Mohon doanya pondok pesantren penghafal Qurannya, semoga Allah berkahi, Allah mudahkan. Doa dari jamaah itu sudah lebih dari cukup. Doain terus jamaah, berkah selalu, semoga Allah memuliakan. Kalau mau membersamai bisa nggak Ustaz lewat rekening? Ada
dicek di save aja. Bank Muamalat 50 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. 5090018044 muamalat atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Begitu ya hadirin, barakallahu fikum. Ayo kita buka tanya jawab untuk 2 penanya saja, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Izin menjawab Ibu. Begini Ustaz, saya pernah ngomongin orang lain. Terus orang lain itu saya sudah minta maaf kepada orang lain, kepada orang itu gitu ya. Terus orang tersebut itu memberitahukan kepada orang lain bahwa saya ngomongin dia dan sudah minta maaf kepadanya. Tapi yang dia bicarakan bukan saya yang meminta maaf katanya. Dia yang tidak minta maaf sama saya gitu. Jadi disebarkannya saya tidak minta maaf gitu Ustaz. Iya, jadi padahal saya udah minta maaf, tapi diberitahukan kepada orang lainnya saya tidak minta maaf gitu Ustaz. Gimana itu Ustaz? Saya jadi merasa dosa gitu. Ibu, semoga Ibu dimulakan Allah, diberkahi Allah, juga seluruh kaum muslimin yang datang dimuliakan Allah. Sudah minta maaf, tapi malah datang cerita-cerita katanya kita gak minta maaf. Allah berfirman kalau ada orang memutarbalikan fakta. Al-Muzammil ayat 10. Al-Muzammil ayat berapa? 10. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajra jamila. Kalau ada orang memutarbalikan fakta dengan ucapan-ucapannya, wasbir, sabar. Suruh ngapain sama Allah? Kalau udah sabar, wahjurhum. Wahjurhum itu artinya jangan pedulikan, abaikan. Suruh ngapain? Abaikan, jangan dipedulikan. Hajron jamila, tapi tetap caranya baik. Nanti mah kalau ketemu tetap baik aja. Gak apa-apa orang jahat sama kita, yang penting kitanya jangan. Betul? Gak apa-apa orang mah fitnah kita, memutarbalikan fakta, yang penting kitanya mah tetap baik. Hantui orang yang jahat kepada kita dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah satu saat dia akan malu sendiri berbuat jahat sama kita. Jadi ibu udah minta maaf mah udah selesai. Nanti masalah orang itu mau memaafkan atau tidak itu kembali urusannya sama Allah. Yang penting kitanya sudah minta maaf. Dan hadirin, belajar bisa untuk berani minta maaf kalau salah. Kalau salah, minta maaf. Kalau udah ada yang minta maaf, tugas kita Kalau kita minta maaf, dia aja nggak mau maafin. Kata dia begini, kayak di sinetron, tiada maaf bagimu. Kalau dia ngucapin kalimat itu, maka tugas kita sudah selesai. Yang penting kita sudah minta maaf, dia belum mau maafkan, itu urusan dia sama Allah. Tapi tar dulu, dia nggak mau maafin alasannya apa? Kalau alasannya kita udah bertobat, udah minta maaf, selesai. Tapi karena dia tidak memaafkan karena kita, tapi kalau dia belum mau memaafkan karena kita belum mengembalikan hartanya, haknya dia yang kita rampas, maka wajib bagi kita mengembalikan. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Silakan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Saya Ibu Rika dari Cimahi. Pak Ustadz, alhamdulillah ya, saya kenal Pak Ustadz di TikTok. Sekarang alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya punya niat untuk umroh, insya Allah. Tapi kadang kan katanya suka ada yang bilang kalau mau umroh itu pas ke Mekahnya itu katanya tergantung sama amalan kita di sini gitu kan. Terus ada yang nakut-nakutin juga Pak Ustadz, katanya kalau misalnya di sana kesalahan-kesalahan kita itu emang dibukain,
pernah dilihatin gitu Pak Ustaz. Jadi saya itu emang saya udah niat Pak Ustaz, udah niat mau umroh dulu, udah niat ya. Tapi takut. Gimana caranya menghilangkan rasa takut Pak Ustaz? Terima kasih. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar. Gimana caranya menghilangkan rasa takut? Karena katanya di sana bakal diperlakukan seperti bagaimana kita di sini punya amal. Hadirin, kalau Allah mau azab kita, gak usah nunggu kita nyampe Mekah. Allah mau azab kita di Bandung juga bisa. Allah mau azab kita di Parahyangan juga bisa. Kita ketenangan hati aja ya. Iya, supaya nanti kita makin tenang, supaya kita di sana gak takut. Itu gimana? Tugasnya baik sangka sama Allah. Tugasnya apa? Kalau jamaah datang ke Wonosobo, jamaah pulang biasanya dapat hawa dingin Wonosobo. Jamaah main ke tempat penjual ikan lele, pulang dioleh-olehin lele. Jamaah main ke bulu kukus, pulang dioleh-olehin bulu kukus. Kalau jamaah main ke rumah Allah, main di sini maksudnya adalah ya ibadah ke Baitullah. Masa iya pulang gak dioleh-olehin sama Allah? Allah pasti kasih nanti apa? Iman, apa? Takwa, apa? Amal solih. Sekali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, sholat di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Berarti ntar saya pulang dari haji umrah masa sholat dong Ustaz? Kan udah 100.000, bukan begitu. Ya tetap sholat, tetap malah jadi yang lebih baik. Pokoknya mantep ke Allah, jalan. Insya Allah gak akan ada apapun yang dikhawatirkan, karena Allah akan menjamu orang-orang yang bertamu ke rumah Allah. Mudah-mudahan semuanya berangkat haji, berangkat umroh. Berkah sama hadirin, alhamdulillah gak kerasa kita udah ngaji cukup lama, sejam setengah kita ngaji bareng sampai 10:30. Kini saatnya kita berdoa. Ayo tundukkan hati kita, tundukkan pandangan kita, aminkan setiap doa. Semoga Allah mengijabah apapun doa-doa kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan kesalahan-kesalahan kami ini ya Allah. Ini hamba-Mu yang berumur dosa, penuh dengan hina. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Muliakanlah kami karena iman, karena Islam. Muliakan kami karena Al-Quran. Ya Allah, ini hamba-Mu yang miskin datang padamu, wahai Allah yang maha kaya. Kayakan kami ya Allah, kayakan kami ya Rahman. Karuniai kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang paling banyak bayar zakatnya ya Allah. Mudah tangan ini berderma, berbagi. Mudah tangan ini untuk memberi ya Allah. Ya Allah, kami punya orang tua
Semakin senja usianya ya Allah, rambutnya memutih, penglihatannya merambut, telinganya sudah mulai luput dari pendengarannya, tulang belulang beliau sudah mulai rapuh, jalan pun beliau butuh bantuan. Izinkan kami tetap bisa bakti kepada orang tua kami ya Allah. Sungguh Engkau yang mengizinkan kami terus bisa bakti kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami semua ya Allah kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kami semampu kami ya Allah. Jangan ya Allah, jangan Engkau izinkan kecuali kami terus bisa taat bakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Jangan lagi ada waktu yang kosong kecuali kami pakai untuk mendoakan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami sudah wafat berpulang ke pangkuan-Mu ya Allah. Lapangkan kubur beliau, jadikan kubur beliau riyad min riyadil jannah ya Allah. Anugerahkan kubur beliau menjadi terang benderang sampai hari kiamat ya Allah. Ya Allah, karuniai kami tulus dalam beramal saleh, ikhlas dalam setiap kebaikan. Jadikan kaki ini ringan melangkah ke majelis ilmu ya Allah. Ya Allah, karuniai kami iman yang kokoh, iman yang istiqomah. Wafatkan kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam keluarga di rumah jemaah. Saya tidak selalu bisa membersamai di Bandung. Mungkin kami datang ke Bandung pun hanya setahun sekali, tapi kami titip wasiat. Pegang wasiat ini, insya Allah mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat. Yang pertama jaga sholat, yang kedua jaga taat, yang ketiga jauhi maksiat. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Pegang wasiat ini jemaah sebagai hadiah oleh-oleh dari kami. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia seperti ini, besok kita kumpul lagi kayak gini di surga ya Allah. Kita akhiri dengan doa agar kita dirahmati oleh Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanda cinta dari Ketua Majelis Taklim Motif untuk Ustaz Irfan Rizky Haras. Pada Ibu Ketua kita semua, Bunda Moniwati. Mau foto Ustaz? Ya. Di sini. Ustaz ini dulu Ustaz.